Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Desti Darsono dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi bimbingan konseling Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video layanan responsif konseling individu dengan topik permasalahan gaya berpacaran yang melebihi batas dengan menggunakan pendekatan behavior, teknik kontrak perilaku. Untuk itu, saya memohon Bapak Ibu penilai memberikan saran dan bimbingannya terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Berikut videonya. Selamat pagi. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Kabarnya orang tua di rumah bagaimana? Alhamdulillah juga Ibu sudah tadi pagi dan pun juga sudah kabar. Alhamdulillah, meskipun jauh dari orang tua, tetap ya yang namanya orang tua tetap perhatian sama kamu. Ya, Tetap menghubungi kamu tiap. ya betul. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah Ibu. Terima kasih sudah bersedia ke BK untuk Ibu panggil hari ini. Sekarang Ibu ingin kamu mengisi inform konsen atau persetujuan karena kamu alhamdulillah sudah mau ke sini. Terima kasih Ibu sudah terima kasih sekali untuk kamu bersedia. Sekarang silakan mengisi inform konsen. Ibu untuk yang alamat ini mau ditaruh yang asli atau yang di sini? Mungkin alamat di sini saja karena kan kamu sudah sekolah di sini, jadi kan rumah kamu di sana kan di pulau jauh, jadi alamat yang di sini saja. Baik. Ini, nah ini ditandatangani Yang konseling. oh, ini. Namanya jangan lupa ya. Ya. Terima kasih. Ini keren. Sudah. Sekarang kamu bisa membaca informasi yang kamu tulis barusan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor Ibu Devi. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka kepada umum. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman percakapan selama proses terapi berlangsung dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan. Guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan,
maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Dalam menandatangani lembar ini, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling ini dari awal hingga selesai, serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Alhamdulillah. Jadi setuju ya kamu ya? Jadi tidak ada paksaan kan di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Terima kasih sudah setuju mengisi informasi ini. Sekarang ibu itu memanggil kamu ke sini agar ibu tuh bisa mengkonseling kamu. Biar kamu tuh bisa bercerita dengan leluasa, karena akhir-akhir ini ibu mendengar berita tentang kamu dari guru, dari siswa kalau kamu itu melakukan hal-hal yang kurang pantas di sekolah. Jadi dengan memanggil ke sini, ibu tuh pengen bisa menemukan titik temu atau titik pencegahan atas perbuatan kamu. Mungkin menurut kamu itu masih benar. Yang ibu berharap kamu bisa bercerita dengan lugas, dengan leluasa, agar kamu itu bisa percaya sama ibu. Mungkin dengan rela hati bercerita dengan ibu, dengan ikhlas bercerita dengan ibu. Jadi tidak perlu khawatir kalau ibu itu akan menyelesaikan permasalahan kamu saat ini. Sekarang gini, kamu siap untuk bercerita kepada ibu? Siap, Ibu. Ikhlas bercerita? Ya, Ibu. Harus dengan jujur ya cerita ke ibu ya. Jadi dengan konseling ini ibu membutuhkan mungkin bukan cuma pertemuan kali ini. Mungkin nanti 2 atau 3 hari lagi atau besok itu kita akan bertemu lagi di sini melakukan konseling lanjutan. Jadi agar ada pertemuan lagi berikutnya ya. Mungkin nanti ibu akan memanggil kamu. Oke? Akhir-akhir ini saya mendapatkan laporan dari beberapa siswa di kelas kamu dan mungkin di kelas lain juga saya mendengar laporan dari beberapa guru. Ini katanya kamu berpacaran ya, memiliki hubungan dekat lah istilahnya seperti itu dengan dia. Terus saya itu mendengar berita atau laporan dari guru dan siswa-siswa lainnya itu kalau sering kamu kelihatan tuh sering berdua, ketika jam kosong sering berdua, bahkan mohon maaf sering kelihatan sender-senderan gitu ya. Coba gimana ceritakan, bagaimana kamu bisa memiliki hubungan dekat dengan dia? Mungkin kalau dekat Ibu, awal dekat itu ya karena kita masih sekolah, terus sering chatan juga, kayak yaudah dia bikin nyaman gitu. Nah kalau masa di kelas, ya kalau dibilang berduaan iya, tapi nggak berduaan top berduaan gitu Bu. Ada beberapa teman-teman, juga banyak teman-teman saya yang di kelas. Nah itu duduknya ya duduk berdua, ya mungkin kalau di matanya mereka itu semua ada di menurut guru, menurut teman-teman saya itu semua sudah berlebihan. Mungkin menurut saya itu masih wajar lah, tapi mungkin ya salah lah di mata mereka, makanya saya sering ditegur sama guru, sama teman-teman. Iya, jadi pernah ditegur sudah sama guru? Iya. Gimana yang ditegur? Pas ditegur itu respon kamu sama dia tuh kayak gimana? Ya kita nunduk, soalnya emang waktu ditegur ya kita ngerasa udah ya ini kelakuan kita itu salah gitu. Kamu satu kelas? Enggak. Oh jadi beda kelas. Jadi mungkin pas jam kosong atau jam istirahat? Jam mungkin bisa dibilang jam istirahat, atau enggak mungkin waktu di kelas saya yang jam kosong terus dianya yang bolos. Oh, dia yang nyamperin kamu ke kelas gitu. Jadi bolos di kelas lah ya. Ya. Kamu tuh melakukan hal-hal yang kurang pantas itu di sekolah? Menurut saya waktu pertama kalinya. Nah itu menurut saya itu biasa saja, soalnya saya pertama kali juga dalam melakukan dalam pacaran tersebut. Jadi pertama kali kamu anggaplah suka sama lawan jenis gitu ya? Nah itu mungkin awalnya saya udah ini biasa aja gitu. Sering juga kan melihat sama orang-orang itu ya udah sih ini biasa gitu. Pas waktu ditegur, nah saya baru sadar kalau
ini tuh keterlaluan gitu. Ini sih nggak bisa dibiarkan gitu, nggak boleh gini. Jadi kamu sudah tahu sebenarnya kalau itu salah ya? Awalnya ibu maksudnya saya ngerasa ya ini tuh nggak salah gitu. Ini biasa gitu dalam hal aja gitu. Nah pas ditegur saya baru berpikir gitu, ini salah. Jadi kamu pas ditegur baru kalau perbuatan kamu, kelakuan kamu itu salah. Ya, Terus kamu sekarang berpikir seperti apa dengan kamu sudah anggap melakukan kesalahan? Pemikiran apa yang timbul sekarang? nggak tahu ya Bu, kalau menurut saya itu maksudnya nggak apa-apa gitu, maksudnya kalau emang lagi suka sama lawan jenis tapi harus tahu batasan gitu. Kalau kan dijadiin penyemangat aja lah kalau mau pacaran, nggak harus berbuat kayak gitu. Maksudnya kalau emang suka sama dia ya udah ngomong gini, tapi nggak harus kayak cenderan apa lebih itu. Oh iya, ya. Jadi kamu sudah mulai ada perasaan bersalah melakukan kesalahan itu ya? Iya. Oh iya. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu berpacaran dengan dia? Yang saya dapatkan kayaknya ibu banyak yang negatifnya sih Bu. Iya, iya. Apa saja itu? Contohnya kayak kan kalau sudah sampai rumah gitu ya, kita udah nggak mikirin oh ini ada PR, oh ini ada pelajaran ini kita udah mikirin, yang penting kita udah bisa teleponan, bisa cerita sama dia, itu sudah udah mulai gitu ke sekolah. Nah waktu saya di sekolah saya sudah banyak ketinggalan pelajaran, yang PR, jadi sering dimarahin lah sama guru soalnya kerjain tugas atau kerjain nggak ngerjain PR, tugas semua itu nggak dikerjain sampai sekarang. Oh, jadi akibat dari perbuatan kamu itu jadi sangat berdampak ya dengan prestasi kamu di kelas. Terus nilai kamu gimana? Lumayan turun sih Bu, soalnya yang awalnya aman-aman aja sekarang udah ada turun dari yang biasanya itu. Ya, karena kan gini, setahu ibu tuh kamu kan aktif di kelas, berprestasi lah di kelas gitu. Tiba-tiba dengan kejadian itu, anggaplah kelakuan kamu dengan dia itu, laporan dari guru itu bisa bikin ibu, wah kok bisa dia berubah seperti itu, dari yang aktif menjadi sekarang sudah nggak aktif, pelajarannya juga sudah menurun, ngumpulin tugasnya sudah lambat itu. Jadi ini sangat berdampak buruk untuk kalian. Sekarang apa rencana kamu dengan kejadian itu, dengan dampak yang kamu alami sekarang? Sekarang rencana kamu apa? Mungkin ibu kayak kita di sekolah udahlah biasa aja itu, kayak temen-temen kalau ngobrol aja. Nah terus kita juga maksudnya ke pelajaran juga ya udah maksudnya ngerjain gitu, jangan sepelein. Maksudnya kalau ada kita kewajibannya di sini ada PR ya kita kerjain dulu, emang masih mau lanjut. Jadi tetap tujuan utama sekolah yaitu belajar. Ya, tanpa mengesampingkan juga pergaulan kamu di sekolah. Jadi tetap ya belajar nomor 1, karena itu tujuan utama siswa. Ini ibu sekarang pengen kamu tuh buat perjanjian dengan ibu. Jadi dengan kejadian ini kamu akan membuat perubahan seperti apa? Nah sekarang ibu pengen kamu mengisi kontrak berlaku. Nah, pengen apa? Perubahan apa yang kamu pengen? Silahkan ditulis di sini. Saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Tidak akan melakukan hal yang kurang pantas lagi, akan mengumpulkan tugas tepat waktu, lebih aktif lagi dalam belajar di kelas. Usaha saya dikatakan berhasil jika nilai saya naik lagi dan nama baik saya kembali. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapat kepercayaan lagi dari guru dan teman-teman. Dan jika saya gagal, maka saya akan mengakhiri hubungan dekat saya dengan dia. Tanggal berakhirnya itu sampai 80. Jadi setelah kamu mengisi kontrak berlaku, jadi kamu harus bisa bersikap, oh dengan kontrak berlaku ini harus ada perubahan yang kamu perbuat nanti selanjutnya besok, dan mungkin selamanya itu ini pelajaran buat kamu ya, tidak melakukan perbuatan yang enggak pantas lah, yang kurang baik di sekolah ataupun ya di luar sekolah pun juga seperti itu. Tidak boleh, kamu bisa menjaga harkat martabatmu sebagai perempuan ya. Nah, ibu berharap dengan adanya kontrak berlaku ini, dengan adanya pemikiran yang mungkin kamu sudah berpikir dari sekarang, ya ibu berharap itu kamu itu sudah harus
menunjukkan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Mungkin dengan menunjukkan sikap kamu yang lebih aktif di kelas lagi, ya, mengerjakan tugas yang baik, tepat waktu, dan mungkin juga jangan sering berdoa dengan dia. Karena itu kan tahu sendiri kalau sudah 2 orang berkumpul itu orang ketiganya apa? Lah itu kamu tahu orang ketiganya itu setan. Nah, itu yang mengakibatkan mungkin kamu melakukan hal-hal yang kurang baik itu. Ya, sekarang dari konseling kemarin mungkin perubahan apa sekarang yang kamu alami? Perubahannya kayak banyak ibu, saya lebih aktif, terus saya juga sekarang lagi sering mengerjakan PR tepat waktu, tidak terlalu menunda-nunda, tidak terlalu menunda semuanya. Nah, terus saya juga mengurangi untuk bertemu di sekolah, nah, meskipun masih hubungan yang oke, tapi untuk di sekolah saya sudah mengurangi. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah mulai aktif lagi di kelas ya. Iya. Sudah mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Dan jarangan ketemu sama dia sekarang? Jarang berduaan dong. Jarang. Oh, alhamdulillah. Jadi tapi tetap ya komunikasi. Kalau komunikasi masih Ya. Jadi saya sangat berharap mungkin ini bukan sementara, bukan sekedar cuman kontrak saja, tapi selamanya mungkin pelajaran ini merupakan pengalaman terbaik untuk kamu, gimana kelanjutan ke depannya ya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin harus ada kontrol dalam diri kamu. Kalau ini hal-hal yang perbuatan yang baik, perbuatan baik atau enggak, itu tetap ada kontrol dalam diri kamu. Yang jelas kontrol diri kamu itu satu dari keimanan kamu. Sholatnya tetap dijaga, ya, ngajinya tetap dijaga. Agar apa? Kalau kita mendekat, selalu dekat dengan pencipta, dekat sama Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang gak baik. Kalau misalnya nanti suatu saat kamu melakukan hal-hal yang seperti itu lagi, mungkin kamu akan ibu panggil kembali ke sini. Ya, jadi ibu berharap ini bukan sekedar kontrak. Jadi perilaku perubahan itu jadi selamanya untuk pembelajaran kamu agar kamu tuh bisa menjaga diri kamu sebagai perempuan. Jadi ibu sekarang sangat bangga sekali sama kamu. Kamu sudah melakukan ya perubahan meskipun sedikit-sedikit, nggak langsung total lah perubahan gitu kan. Jadi ibu bangga sama kamu sudah mau berubah dari yang misalnya nggak aktif di kelas, sekarang alhamdulillah sudah aktif. Dan mungkin nama baikmu sudah mulai baiklah di depan guru dan teman-temanmu, karena sebelumnya guru-guru sudah mencap kamu tuh ya kurang baik lah. Jadi alhamdulillah ibu sangat bangga sama kamu kalau kamu tuh sekarang sudah mengalami sedikit perubahan dan mungkin kedepannya harus berubah lagi menjadi lebih baik. Ya, terima kasih ya sudah mau berubah demi diri kamu, dan mungkin tujuan kamu di sekolah itu lebih tercapai, yaitu belajar dan mencapai tujuan prestasi yang tinggi agar orang kamu tuh bangga sama kamu. Sekarang dengan kegiatan konseling ini, perasaan kamu gimana? Enggak, kayak mungkin bisa ngeluarin semua di sini. Jadi kamu sudah sejujur-jujurnya ya bercerita dari awal sampai mungkin anggaplah kamu merasa ini awalnya berasa pikiran kamu ini biasa-biasa aja, tapi dengan teguran atau panggilan dari ibu kamu sudah mulai ada pemikiran-pemikiran yang salah perbuatan kamu. Sekarang apa yang kamu dapat simpulkan dengan pertemuan-pertemuan ini, pertemuan yang anggap proses konseling ini apa yang maksudnya dari luar kan ibu, kalau saya masukan-masukan kayak teguran-teguran itu langsung teguran gitu, bukan kayak mereka itu tidak tahu cerita asli itu gimana. Jadi kalau kayak gini enak tuh, pokoknya ibu tahu semuanya gitu, ibu tahu cerita semuanya, jadi ibu tahu gimana caranya ngasih tahu caranya ke saya, maksudnya nggak langsung ngejudge oh ini dia salah gitu. Jadi lebih enak gitu, lebih masuk ke saya juga, kayak bisa diterima juga, kayak ibu emang udah tahu semua ceritanya, saya juga bisa menerima kalau iya itu salah. Alhamdulillah, jadi kamu sudah melakukan hal yang terbaik hari ini untuk ibu ya. Ibu bangga sama kamu, sudah
mengalami perubahan. Terus Ibu harap selanjutnya kamu tidak akan melakukan hal-hal yang kurang pantas tersebut lagi. Jadi Ibu cuman memberikan sedikit saran sama kamu. Nah, kamu itu kan masa remaja sekarang ya, mungkin yang lumrah lah kamu suka sama lawan itu. Jadi mengungkapkan perasaan kamu ke lawan jenis itu hal yang biasa. Tapi ya merealisasikan perasaan mungkin suka kamu, sayang kamu ke lawan jenis itu kan nggak harus pacaran. Bisa berteman baik saja, atau bertukar pikiran, atau bisa bertukar ketika pelajaran. Nah, misalnya ada yang nggak tahu, itu kan bisa kan kerja sama berkelompok, itu nggak harus berpacaran. Ya, jadi wajar kamu memiliki perasaan itu wajar. Jadi nggak harus berpacaran juga, manusiawi. Jadi mungkin memang masalah itu masalah. Terima kasih kamu sudah bersedia cerita dengan sukarela hati, cerita dengan jujur, bercerita panjang lebar dengan ibumu. Jadi dengan bercerita kamu sudah bisa mengungkapkan semua perasaan kamu. Berharap dengan pertemuan ini ada banyak manfaat. Ya, saya akhiri ya pertemuan ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang belum pas. Terima kasih juga Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Jangan kayak gitu lagi ya, berubah ya.